Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube saya ya. Nah teman-teman, setelah beberapa waktu lalu kita sudah bahas mengenai bakat-bakat yang berada di Thinking Talents. Kali ini kita akan membahas bakat-bakat yang ada di wilayah Influencing Talents. Nah, untuk hari ini kita langsung bahas 3 bakat nih. Ada comment, self-assurance, dan juga aktivator. Kira-kira pengertian dari ketiga bakat itu tuh apa saja sih? Baik, langsung saja kita akan mulai. Nah, yang pertama kita akan membahas bakat komen. Apa itu bakat komen? Komen adalah bakat yang mendorong seseorang untuk menciptakan sebuah kejelasan, mengendalikan situasi, dan juga mengambil keputusan. Jadi inti dari bakat ini adalah menegakkan kendali. Ketika seorang komen memegang kendali, maka yang akan dia lakukan adalah membuat kejelasan dari sebuah situasi, gitu ya. Jadi orang komen itu memang paling tidak suka situasi yang tidak jelas, gitu. Maka ekspresi orang komen itu biasanya adalah mereka itu orang yang tidak suka ditekan. Jadi kalau ada yang menekan mereka akan menekan balik, mengembalikan apa yang mereka terima. Kemudian mereka memiliki energi yang lebih untuk menghadapi konflik ya. Dan ini hanya dimiliki orang komen nih. Jadi ketika konflik terjadi, mereka memiliki energi yang lebih untuk terjun, mengendalikan situasi supaya situasi itu tetap dalam kendali mereka. Gitu. Baik, kemudian yang kedua adalah bakat self-assurance. Self-assurance adalah bakat yang mendorong seseorang untuk merasa yakin dengan sudut pandang atau perspektifnya sendiri. Sehingga mereka sangat percaya diri memutuskan segala sesuatu yang menyangkut hidupnya. Jadi orang self-assurance ini memang seperti punya kompas sendiri. Ketika mereka harus memutuskan sesuatu yang sangat penting sekali dalam hidupnya, dari dalam mereka sudah punya keyakinan sendiri, tanpa harus diyakinkan oleh orang lain. Gitu. Kompas internal ini akan sangat cepat sekali menuntun mereka kepada keputusan mana yang tepat untuk diri mereka sendiri. Jadi orang-orang ini tuh memang punya prediksi sendiri, punya intuisi sendiri, tanpa pengaruh dari orang lain. Maka tentu saja asal mereka diberi keleluasaan ya untuk membuat keputusan yang diyakini gitu. Baik, kemudian yang ketiga adalah bakat aktivator. Nah, apa itu bakat aktivator? Yaitu bakat yang mendorong seseorang untuk punya spontanitas dan kecepatan dalam mengambil tindakan. Itu. Sekilas 3 bakat ini mirip-mirip ya. Jadi kalau komen tadi adalah orang yang suka menegakkan kendali, suka memegang kendali untuk menciptakan kejelasan situasi, gitu ya, mirip-mirip leader gitulah ya. Kemudian self-assurance itu adalah orang yang memiliki kepercayaan diri untuk mengambil keputusan-keputusan penting, ya, meskipun itu tanpa bantuan atau harus diyakinkan oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah bakat aktivator, orang yang sangat cepat untuk mengambil tindakan gitu. Jadi orang aktivator itu ciri khasnya adalah spontanitas. Jadi kalau teman-teman merasa ketika teman-teman sudah punya ide, sudah punya rencana di kepala, kemudian secepat kilat langsung dieksekusi tanpa sepertinya kurang pertimbangan gitu ya. Sepertinya waktu yang dibutuhkan itu tidak terlalu banyak untuk membuat pertimbangan, langsung eksekusi. Karena toh nanti kita juga akan mengantisipasi resiko sambil jalan gitu. Nanti kita bisa belajar sambil jalan. Nah, ini ciri-ciri orang aktivator nih. Baik, kemudian dari ketiga bakat yang mirip-mirip ini, apa sih persamaannya gitu ya? Ada persamaan ketiga bakat ini teman-teman, yaitu orang-orang komen, self-assurance, dan juga aktivator ini adalah orang yang sangat intuitif. Kadang mereka tidak membutuhkan mengumpulkan data-data dulu gitu loh, nggak perlu banyak waktu untuk
saya harus ngumpulin data, saya harus ngumpulin fakta dulu, biar ada dasar langkahnya gitu, nggak perlu. Ketika orang komen melihat situasi yang chaos gitu ya, ada satu kerusuhan, mereka akan segera langsung saja tanpa banyak basa-basi atau banyak pertimbangan itu terjun mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi yang gak jelas di tempatnya bekerja. Ada 2 orang yang berseteru, harus didamaikan begitu. Siapa nih yang harus mengendalikan situasi ini? Ya saya, orang komen atau orang self assurance. Kadang-kadang mereka itu sampai ini ya, saking kompas di dalam dirinya itu tajam dan jarang sekali mereset. Mereka kadang-kadang ya dilihat orang kayak nggak masuk akal aja gitu, kayak dukun gitu. Kok kamu tahu sih, kok keputusan kamu bisa sering tepat sih? Nah, itu kan sebenarnya intuisi ya sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah aktivator. Nah, aktivator ini mereka bertindak juga berdasarkan intuisi. Tidak ada asumsi-asumsi sebelumnya. Nanti kalau saya begini, resikonya begini. Kalau saya begini, akibatnya begini. Mereka tidak terlalu banyak mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Lompat aja dulu. Apapun resiko yang terjadi di depan, apapun hal yang akan saya ditemui di depan, itu akan menjadi pembelajaran buat saya, seorang aktivator. Gitu. Itu kinerja intuisi ya. Kemudian, mereka membangun kekuatan diri itu dari keyakinan yang dimiliki. Kalau saya sudah yakin apa yang saya lakukan, maka saya akan lakukan. Entah itu gagal atau entah itu berhasil, semuanya tidak masalah buat saya. Berhasil ya alhamdulillah, nggak berhasil ya jadikan aja pelajaran untuk kedepannya gitu. Baik, itu persamaannya ya. Kemudian kita cari perbedaannya. Yang pertama, bakat komen dengan self-assurance. Jadi kalau komen itu orang yang suka memegang kendali sosial gitu, kendali di luar dirinya. Mereka suka mengendalikan orang karena saya harus menjaga situasi ini tetap dalam kendali saya supaya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Supaya orang-orang ini tetap mematuhi apa yang sudah kita putuskan bersama gitu. Jangan ada yang keluar jalur gitu. Kalau keluar jalur kan situasi jadi berubah. Nah, orang komen kan nggak suka. Jadi mereka cenderung senang mengendalikan orang. Kalau self assurance, nah ini kaitannya sebenarnya bukan mengendalikan orang, tapi kendalinya itu atas diri sendiri. Jadi saya nggak mau diatur-atur nih. Saya jangan membuat keputusan untuk hidup saya karena saya bisa membuat keputusan untuk diri saya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, apa bedanya bakat self-assurance dengan aktivator? Jadi, kalau self-assurance itu sebelum bertindak, jadi sebelum mengambil keputusan, mereka memiliki preferensi sendiri. Jadi sebenarnya bukan langsung bertindak tanpa dasar ya. Sebenarnya dalam hati mereka, dalam pemikiran mereka, mereka sudah punya preferensi sendiri. Sudah punya sudut pandang sendiri, sudah punya kompas yang akan menunjukkan nih kira-kira mana yang pas deh buat saya gitu. Jadi bukan langsung aja gitu. Beda dengan aktivator. Kadang orang aktivator itu sebenarnya nggak punya preferensi sih. Mereka hanya pure menuruti keinginan hati gitu. Nggak banyak asumsi juga, langsung aja bertindak gitu. Hari ini saya mau ke Solo misalnya, ya nanti kalau hujan gimana, nanti kalau kondisi jalan buruk gimana, ya udah nanti aja pikir di jalan. Nah, itu bedanya self assurance dengan aktivator. Kemudian bedanya komen dengan aktivator. Jadi orang komen itu adalah membuat kejelasan dengan cara mengendalikan orang gitu. Kalau orang-orang ini dalam kendali saya, berarti kejelasan yang saya inginkan ini sebenarnya akan tetap jelas gitu, situasi akan tetap jelas. Tapi kalau orang aktivator membuat kejelasan itu dengan cara melakukan langsung, melaksanakan, langsung terjun, langsung kerjakan aja. Kira-kira saya harus milih A atau milih B ya? Milih A begini, milih B begini gitu. Kira-kira yang pas yang mana nih? Ya udah jalanin aja gitu. Kayaknya saya lebih yakin ke A deh. Ya udah jalanin aja A. Kalau salah ya udah balik lagi pindah ke B gitu. Itu cara mereka menciptakan kejelasan. Baik.
Kemudian bagaimana caranya menyikapi bakat-bakat yang lemah? Misalnya aktivator. Kalau lemah gimana? Kalau saya nggak punya bakat aktivator gimana? Ya, mungkin ini juga dipengaruhi oleh bakat-bakat lain ya. Misalnya seperti, misalnya kalau Anda memilih bakat di area thinking talents, orang analytical yang terlalu banyak pertimbangan, harus cari data dulu, ngolahnya dulu, bikin hitung-hitungannya dulu, itu kan lama ya. Jadi pastikan kita berlatih untuk kapan menentukan waktu yang pas untuk berhenti, membuat perencanaan, membuat pertimbangan, membuat antisipasi resiko untuk segera memulai. Dan ini memang perlu latihan ya. Kalau kita terlalu tenggelam dalam wilayah persiapan gitu, kadang-kadang ya nggak mulai-mulai gitu. Atau Anda bisa mencari partner, mencari orang-orang yang bisa membuat Anda atau memotivasi Anda untuk segera bertindak gitu. Nah, kemudian cari model kerja yang efektif. Model kerja seperti apa yang membuat Anda merasa itu yang paling efektif gitu ya. Jadi persiapannya segini, nanti timeline untuk melaksanakannya segini gitu. Ada model-model kerja yang cocok untuk Anda dan itu dirasa efektif. Lalu bagaimana jika self assurance kita lemah? Yang perlu kita lakukan adalah mencari sumber referensi atau orang-orang yang bisa kita mintai pendapat untuk meyakinkan apa yang sudah kita yakini, gitu ya. Jadi Anda juga bisa mencari cara gitu yang efektif tuh gimana sih untuk membangun keyakinan itu, dan juga mencari dukungan untuk perspektif yang kita miliki. Kemudian untuk orang komen lemah, kira-kira kalau komen kita lemah, apa yang perlu kita lakukan? Kalau komen lemah kan jadi kita memang orang yang tidak menyukai konflik ya, situasi menekan gitu nggak suka. Jadi memang carilah bidang-bidang yang memang ahli gitu, jangan ambil bidang-bidangnya orang komen. Kemudian atau Anda bisa mengambil bagian-bagian atau jenis pekerjaan yang memang sangat Anda kuasai. Jadi ketika Anda ditempatkan sebagai seorang pemimpin tanpa bakat komen, Anda tetap bisa membuat kejelasan gitu ya untuk tim Anda. Gitu. Orang jadi mudah karena Anda sangat menguasai bidang tersebut, orang jadi mudah mengikuti Anda. Orang akan mudah sekali mendapatkan kejelasan dari Anda maunya seperti apa gitu. Dan itu juga membuat situasi lebih terkendali sih tanpa bakat komen. Begitu. Baik, itu tadi perbandingan 3 bakat yang ada di area influencing talent. Sama-sama ingin mempengaruhi orang, tapi ada yang melalui komennya untuk menegakkan kendali, ada yang melalui self-assurance-nya, jadi kepercayaan diri untuk mengambil keputusan, dan itu biasanya sangat tepat gitu ya, tajam banget intuisinya. Atau dengan cara aktivator, langsung melompat sehingga apa yang dia mulai itu bisa mempengaruhi orang lain gitu. Baik, terima kasih. Nanti kita akan sambung dengan video selanjutnya di pembahasan influencing talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.